Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Bagaimana kabar hari ini? Jauh lebih baik dibanding saat-saat sebelumnya mudah-mudahan ya. Baik di kondisi fisik ataupun juga non fisik. Hati apalagi ya. Untuk hari ini seperti biasa kami siang adalah menghadirkan ruang kesehatan yang mudah-mudahan saja bahasan kali ini akan membuat kita semakin cerdas menyikapi terkait dengan topik kesehatan yang akan kita bahas. Tidak lupa selain rasa syukur atas karunia Allah untuk dapat bersama-sama di acara ruang kesehatan Rasil untuk Islam yang satu, tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Ikhwan Ahwat, Anda pernah dengar bahkan sering dengar Dr. Endang M. Johani, spesialis mata, bicara terkait dengan kesehatan mata di waktu-waktu sebelumnya. Beliau akan hadir hari ini tapi nggak sendiri karena didampingi oleh juniornya, Dr. Fatrin Patricia, juga spesialis mata. Dan yang akan dibahas kali ini coba kita tanya kepada beliau yang sudah hadir dan beliau ada di rumah sakit jadi lengkap tuh APD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dokter bisa hadir sekarang meskipun virtual ya. Dan tadi saya bilang senior dan junior. Itu Dokter Fatrin Patricia. Ya, Lama menjadi bagian kebersamaan dengan Dokter Endang ya. dia murid saya sejak kelas 1 fakultas kedokteran. Karena pinter, saya minta jadi dokter mata. Oke, keren banget. Dan hari ini nanti kira-kira yang akan kita bahas apa, Dok? Kita akan membahas tentang geriatric ophthalmology. Jadi tentang kelainan-kelainan mata pada lansia. Meskipun pendengarnya mungkin tidak semuanya bapak-bapak ibu yang lansia, tapi yang putra-putra, putri-putri harus tahu juga supaya bisa membantu bapak ibunya apabila ada keluhan mata atau mengantarnya ke rumah sakit atau kelak kalau sudah jadi lansia juga. Iya. Tahu apa yang jadi masalahnya. Keren banget. Jadi Ikhwan Ahwat tahu banyak terkait dengan gangguan mata pada lansia membuat kita akan lebih mampu mendampingi ayah bunda. Atau nanti ketika kita sendiri menjadi lansia kita sudah tahu. Dan untuk itu semua kita serahkan kepada Dr. Endang M. Johani, spesialis mata, dan juga Dr. Fatrin Patricia untuk bicara tentang gangguan mata pada lansia. Silahkan, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Rasil yang saya hormati, terima kasih sekali pada Rasil yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk sharing ilmu pagi ini, siang ini, dan juga mohon maaf kita berpakaian APD lengkap karena kita berada di rumah sakit. Saat ini memang harus seperti ini. Gak apa-apa kan malah kelihatan cantiknya? Okay. Tetap cantik kok. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kali ini saya memang hadir dengan junior saya, Dr. Fatrin Patricia. Ini dulu murid saya sejak kelas 1, kemudian ingin menjadi spesialis mata, ambil spesialis mata di Unpad, sekarang sudah menjadi kolega saya, bahkan suatu saat nanti bisa menjadi konsultan saya. Hebat kan? Oke. Jadi yang akan kita bicarakan saat ini adalah tentang kelainan-kelainan mata pada lansia. Mata merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu amat kita syukuri. Jadi kita itu diberikan panca indera, mata sebagai panca indera penglihat, tapi juga mata sebagai organ tubuh kita yang mungkin bisa saja sakit atau ada gangguan-gangguan kecil, sehingga kita selain mensyukuri juga harus bisa memeliharanya. Nah, kita tahu dulu lansia itu apa. Nah, berapa sih yang dianggap lansia? Menurut Indonesia, Depkes itu menyatakan bahwa ya, lansia itu ditentukan yaitu pada usia 60 tahun ke atas. Tapi WHO lebih tua lagi menganggap bahwa lansia itu
baru umur 65 tahun ke atas. Nah, apa saja yang bisa terjadi pada lansia kalau umur-umur itu kita akan mendapatkan beberapa kelainan yang kenikmatan kita menjadi mempunyai mata itu agak terkurangi sedikit, yaitu misalnya pada umur 40 tahun ke atas kita mulai harus pakai kacamata baca, kacamata plus. Kecuali Mbak Nuning itu suatu saat pakai kacamata apapun itu perlu kita syukurin. Nah, jadi waktu umur 40 tahun ke atas kenikmatan membaca kita agak terkurangi, kita sudah perlu pakai kacamata plus 1. Pada nanti umur-umur yang lanjut menghadapi menopausa atau umur 55 tahun ke atas, mungkin air mata kita mulai mengering. Nah, terjadilah mata kering. Nanti bagaimana mengatasinya kita akan bahas di sini. Lebih tua lagi, umur 45 ke atas, kok jadi kabur-kabur ya? Oh, kemungkinan mulai ada katarak. Katarak itu lensa mata kita menjadi keruh. Nah, itu sudah kenikmatan kita kurangi lagi. Tapi juga Tuhan selalu menjanjikan bahwa semua kesulitan akan ada pengatasannya. Gitu? Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahannya. Mulai plus ada kacamata. Mulai air mata kering ada air mata buatan yang sudah diteteskan. Mulai katarak ada operasi katarak. Kemudian lebih tua lagi bisa saja terjadi gangguan retina yang disebut age-related macular degeneration. Degenerasi makula, degenerasi retina sehubungan dengan usia lanjut. Nanti juga ada pengatasannya. Nanti Dr. Fatin akan menjelaskan semua itu. Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan memulai membahas satu persatu. Yang penting kita betul-betul harus mensyukuri bahwa kita diberi kenikmatan berupa panca indera mata sebagai alat penglihat dan sebagai organ tubuh yang mungkin suatu saat bisa ada kelainannya. Bagaimana mengenal kelainan itu mulai ada, bagaimana mengatasinya, dan bagaimana mengobatinya. Satu persatu akan diterangkan oleh Dr. Fatri. Silahkan Dr. Fatri. Baik, terima kasih untuk introduction-nya Dr. Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya berterima kasih kepada Radio Rasio yang sudah mengundang saya dan Dr. Endang pada siang hari ini. Kita akan masuk ke topik gangguan mata pada lansia. Sebelumnya ini menarik. Kalau kita lihat di depan, ini ada grafik yang warna biru. Itu adalah angka harapan hidup bagi Indonesia. Sedangkan yang merah itu angka harapan hidup rata-rata di dunia. Nah, kenapa kita perlu tahu gangguan mata apa saja pada lansia? Nah, kaitannya dengan ini. Kalau kita lihat 20 tahun lalu, angka harapan hidup di Indonesia itu sekitar 60 tahunan ya. Tapi sekarang di 2021 sudah ke 73 tahun. Artinya apa? Artinya semakin tinggi angka harapan hidup, semakin kita perlu juga menunjang kualitas hidup yang baik sampai usia tua. Nah, saya yakin kita semua setuju bahwa 80% atau lebih aktivitas kita sehari-hari tentu ditunjang oleh indera penglihatan kita. Oleh karena itu, harapannya seperti ini. Di usia 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, sampai lebih dari 60 tahun, kita memiliki indera penglihatan yang baik, yang bisa menunjang kita, sehingga mata yang sehat sama dengan senyum yang sehat. Itu ya, Dr. Enda ya. Iya, mata adalah senyum di wajah kita juga. Betul. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana, apa saja yang perlu kita perhatikan sesuai dengan pertambahan usia? Tadi juga kita sebutkan, 40 tahun kita mulai presbiopia, memerlukan kacamata baca. Mulai dengan gangguan air mata kering atau air mata mengundur terus, air matanya basah. Terus bisa terjadi katarak, sejak umur 60-65, lalu 70-an tahun bisa terjadi degenerasi makula dan usia. Kita bahas satu persatu. Baik, mulai dengan yang presbiopia. Apa sih presbiopia itu? Presbiopia itu hilangnya kemampuan akomodasi mata. Ya terjadi karena penambahan usia.
Nah, kemampuan akomodasi itu apa? Ialah kemampuan mata untuk dapat menambah kekuatan refraksinya sehingga kita dapat memfokuskan benda-benda yang jaraknya dekat sehingga dia dapat jelas terlihat. Nah, gangguan ini biasanya dia bisa muncul di awal atau pertengahan usia 40 tahun. Lalu lama-kelamaan bisa bertambah buruk hingga usia 65 tahun. Apa saja gejalanya? Ya, yang pertama, penglihatannya mulai terasa kabur. Jadi dulu mungkin kalau membaca jarak normal ya 30-40 cm atau melihat ke arah komputer itu tidak ada keluhan kabur, tapi kok sekarang rasanya kok lebih enak kalau dijauhkan gitu bacaannya. Nah, lama-kelamaan kalau dibiarkan matanya akan menjadi cepat lelah saat membaca atau aktivitas melihat objek yang jarak dekat. Nah, kalau masih dibiarkan terus-menerus, lama-lama keluhannya bukan hanya ke bagian mata, tapi bisa ke bagian yang lain seperti sakit kepala, sakit di tengkuk, atau bahkan di bahu belakang. Jadi malah seringkali kita ketemu pasien yang sudah dokter yang lain dulu justru karena keluhan sakit kepala kok tengkuk nggak hilang-hilang. Ternyata soalnya dari matanya, dari tes dia yang dikoreksi dengan benar. Nah, ini kemudian yang terakhir juga ada kebiasaan menyipitkan mata, karena mata itu mau mencoba memfokuskan sampai objek itu jelas. Nah, ini juga berkontribusi menjadi mata cepat lelah. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama tentu kita harus mencari atau mengkoreksi ukuran kacamatanya sampai benar-benar tepat. Mungkin Bapak Ibu pendengar Rasil sudah pernah coba atau ada yang pernah membeli kacamata baca di pasaran ya, tapi kok masih kerasa nggak nyaman, masih kadang gitu ya. Nah, ini yang perlu kita tahu bahwa koreksi kacamata atau penglihatan itu tidak cukup dengan yang dekat saja, tapi harus penglihatan yang jauh dan juga yang dekat. Karena begini, misalkan begitu dicek yang jauhnya ternyata ada silinder. Nah, silinder itu ya tetap akan melekat saat kita baca dekat, saat kita melihat jauh kan tetap ada ukurannya. Sehingga pada pasien-pasien yang seperti ini tentu kita harus koreksi penglihatan yang jauh dan dekatnya sehingga nyaman. Nah, pilihannya kalau memang dia tidak ada ukuran yang jauhnya bisa dengan kacamata baca saja. Tetapi kalau ternyata ada perlu dikoreksi penglihatan jauh, nah, kita bisa pakai lensa progresif yang juga nyaman jika difitting secara tepat. Nah, pilihan lain apa dok kalau nggak mau pakai kacamata? Itu ada tindakan bedah. Tindakan bedah seperti tindakan bedah refraktif atau menggunakan lensa tanam yang multifokal. Jadi dia ada fokus-fokusnya untuk jarak sedang, untuk jarak dekat maupun jauh. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan Dr. Endang, dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi dari Fahman, habis dari Sadri Sirli Amri Wahyu Ketangisani Wahyu Koli. Saya akan bicara tentang gangguan air mata. Dulu saya pernah bertanya waktu siaran zaman dahulu, Bapak tahu nggak, Ibu tahu nggak, berapa kali Bapak itu berkedip selama semenit? Nah, pertanyaannya seperti itu. Berkedip itu sebetulnya adalah membasahkan mata, sehingga kalau mata kering kita ingin berkedip terus supaya matanya menjadi basah. Di atas kelopak mata bawah, jadi di atas kelopak mata bawah itu sebetulnya ada di situ sebetulnya harusnya ada air mata, jadi air mata yang menumpuk di atas kelopak mata bawah. Kalau itu enggak ada, berarti air mata kita kering. Berkedip itu menjemput air mata tadi oleh kelopak mata atas ke kelopak bawah, lalu diratakan ke kornea. Kalau itu tidak ada, maka rasanya kering, ingin berkedip terus. Air mata itu sebetulnya ada 3 komponen. Ada komponen lemak yang paling depan, ada komponen air, ada komponen musin atau lendir yang paling dekat menempel pada kornea. Masing-masing ada fungsinya. Lemak membuat air dan musin tadi stabil, mata membuat kornea menceling atau jernih sehingga bisa melihat dengan jelas.
Air membawa semua nutrisi, enzim, antiseptik, hal yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mata. Sedangkan lendir, musin, menjaga supaya air dan minyak tadi tetap menempel pada kornea. Masing-masing fungsinya, sehingga kalau itu berkurang salah satu fungsinya, mata akan menjadi tidak nyaman. Nah, sekarang apa saja yang menyebabkan air mata itu menjadi kering? Apa ada hal-hal yang mempengaruhi? Nah, terutama wanita. Wanita itu kalau sudah usia menopause, biasanya semua cairan di tubuh kita berkurang. Tentu saja air mata juga berkurang. Usia lanjut tentu saja pada waktu menopause ke atas. Tetapi juga anak-anak muda bisa saja kekurangan air mata, apalagi zaman sekarang semua serba pakai komputer, menatap komputer lama di ruang yang ber-AC, air matanya menguap, jarang berkedip, mereka pakai lensa kontak, semua tadi mempengaruhi air matanya menjadi cukup atau tidak. Kemudian orang-orang yang terpaksa minum obat karena penyakitnya, harus minum obat hipertensi setiap hari, harus minum obat diabetes setiap hari, obat asma dan sebagainya, sehingga obat-obat tadi mempengaruhi produksi air mata, air matanya juga bisa kering. Lingkungan yang ber-AC terus, atau pabrik yang panas, pembakaran, pabrik-pabrik yang melakukan pembakaran pada saat pabrik gelas, segala macam, udaranya panas juga membuat air mata kering. Kemudian adanya infeksi di kelopak mata, sehingga minyak, kelenjar minyak di kelopak mata tadi menjadi berkurang fungsinya, sehingga oil pada air mata kurang, menyebabkan juga air mata. Orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan, penyakit imun misalnya, pada rematik, pada lupus, ada beberapa penyakit autoimun yang lain, juga mempengaruhi produksi air mata. Jadi air matanya juga kering. Pada anak-anak yang defisiensi vitamin A, menyebabkan konjungtivalnya juga kering bersisik, sehingga itu juga memerlukan perawatan tersendiri. Itu beberapa penyebab air mata kering. Kemudian selanjutnya, apa yang menjadi keluhan kalau air mata kering itu apa sih gejalanya? Datang ke klinik mata, kelihatannya matanya baik-baik saja, tapi keluhannya banyak sekali. Kalau ditulis semua bisa 10 macam. Mata saya gatal, merah, sering berkedip, ngantuk, tapi tidak bisa tidur, ingin pucat mata, lelah, segala macam. Bahkan oke, mari kita periksa Bu. Dokternya sudah mulai memeriksa, ibunya masih mengeluh terus karena keluhannya belum selesai. Memang nggak enak sekali, rasa berpasir dan segala macam. Itu padahal kelihatannya matanya baik-baik saja, cuman kelihatan memang meniskesnya tadi, genangan air mata di atas kelopak mata tapi memang kering sekali. Kadang-kadang matanya tidak merah, kadang-kadang kelihatan agak merah. Kelihatannya tenang sekali, tapi ketika diperiksa memang air matanya kering. Apa saja pemeriksaannya? Coba kita lihat. Nah, kita akan melihat mula-mula dengan senter atau dengan slit lamp namanya, lampu disorotkan pada mata. Kita lihat bahwa meniskesnya, genangan air mata di atas kelopak mata bawah yang harusnya ada genangan, itu tidak ada. Maka lalu kita pasangkan, kita ukur. Jadi kita bisa mengukur air mata itu dan memasang itu shimmer test, kertas shimmer, kita pasang di kelopak mata bawah. Kita diamkan selama 3 menit misalnya. Nah, kalau ada air, maka air tadi akan merembes ke kertas shimmer tadi. Dan di situ ada milimeternya. Kalau air matanya normal, mata kanan akan basah sepanjang 12 mili sampai
Terima kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu di acara Ruang Kesehatan bersama Dr. Endang M. Johani, spesialis mata, dan juga Dr. Fatrin Patricia, spesialis mata, junior dan senior yang hadir, yang sayangnya bahasan gangguan mata pada lansia ini terhenti di tengah jalan karena ada gangguan internet di rumah sakit di tempat Dr. Endang dan Dr. Fatrin praktek. Yang jelas kalau kita berusia di atas 60 tahun, kalau WHO bilang 65 ke atas baru lansia ya. Di Indonesia 60 tahun ke atas sudah dianggap lansia, banyak sekali gangguan yang akan dialami oleh orang-orang dengan usia lanjut. Satu di antaranya adalah kesehatan mata. Yang jelas dari beberapa pertanyaan saya mengucapkan banyak terima kasih ya untuk yang tidak menyebutkan namanya, yang tadi bicara soal gulanya cukup tinggi, susah minum yang nggak manis, tapi katanya bisa bikin buta. Wah gimana nih dok? Ini kita sambil nunggu mudah-mudahan tergabung internetnya dengan baik, tapi kalau toh tidak nanti setelah beberapa pertanyaan ini kita sampaikan, kita lihat nanti ya. Kemudian kalau tadi kalau nggak salah Dokter Endang bilang mata yang sehat menghadirkan senyum yang sehat. Jadi kalau Anda ingin memiliki senyum yang menarik, sehat, jaga kesehatan mata Anda juga. Kemudian kalau tadi soal berkedip yang membasahi mata, tapi kalau kedip-kedip terus ini jadi penyakit atau bukan, gimana nyembuhinnya ya? Mudah-mudahan udah nyambung nih ya, Mas Fajar gimana? Kemudian kalau pertanyaan yang tadi yang soal di tempat remang-remang ya, di tempat remang-remang kok rasanya melihatnya nggak kayak orang yang di sebelah saya padahal sama-sama remang-remang. Ini gangguan atau biasa? Wow, nanti pertanyaannya mudah-mudahan terjawab. Dapat bersambungkah kita secara virtual dengan Dr. Endang? Halo? Suaranya Dr. Endang? Sudah nyambung. Tersambung? Ya, alhamdulillah. Ada yang mau ditambahkan atau bisa langsung ke pertanyaan yang sudah dikirim, Dok? Belum selesai sebentar. Belum selesai. Oke, lanjutkan dulu ya, silahkan. Kita. Oke, sharingnya kita buka ya, share screen-nya. Belum bisa share screen? Belum bisa share screen kita. Nggak apa-apa dok, pakai ulasan aja. Oke. Jadi tadi kita sampai pada tes air mata. Bagaimana mengatasi mata kering? Tentu saja dengan produk-produk air mata buatan yang banyak di pasaran. Kalau sampai kering sekali, nah terpaksa saluran pembuangan air matanya kita tutup. Ada cara untuk menutup saluran pembuangan air mata itu. Jadi kita pasang semacam pines kecil di saluran pembuangan air mata itu supaya air matanya tidak hilang, mengalir, terbuang. Itu untuk air mata kering. Yang penting periksa, kemudian kita nanti akan tes dengan steamer test tadi, lalu ditentukan air mata keringnya apa. Mudah sekali dan murah didapat di pasaran. Satu lagi, kalau air matanya terlalu basah gimana? Nah, kalau terlalu basah berarti saluran pembuangannya tadi yang mampet. Nah, jadi kalau saluran pembuangannya mampet seperti ini, maka harus kita massage hangat. Mata kering bisa dikompres dengan air hangat, diberi air mata buatan. Mata basah dimasas dengan air hangat, lalu juga kita berikan obat untuk membuat matanya menjadi tidak terlalu basah. Itu kelainan-kelainan air mata yang biasanya terjadi pada lansia. Air mata kering dan air mata basah. Dr. Fatrin akan melanjutkan sedikit. Dulu juga kita sudah membahas katarak. Nanti Dr. Fatrin bercerita sedikit tentang katarak, lalu dengan retina yang degenerasi, lalu kita tanya jawab. Oke? Iya. Jadi dari yang tadi sudah masuk dok, pertanyaannya itu ada beberapa. Kalau gula saya cukup tinggi nih dok, katanya bisa bikin buta kalau orang punya sakit gula. Gimana ya? Pertanyaannya itu dari hamba Allah, tidak disebutkan namanya. Oke, tentu saja kalau gula itu bisa mengganggu retina. Nanti waktu Dr. Fatrin bercerita tentang kelainan retina itu juga akan ada hubungannya. Gula membuat retina berubah pembuluh darahnya
kadang menjadi ada pengecilan pembuluh darah, kebocoran, lalu perdarahan di retinanya, sehingga memang bisa tidak melihat. Tapi kan itu tidak seketika, ada derajat-derajatnya, derajat 1, 2, 3, 4. Kalau pas derajat 1 sudah diobati, tentu tidak akan langsung menjadi tidak bisa melihat. Harus segera berobat kalau sudah ada tanda-tanda, dan yang paling penting mengobati diabetesnya. Oke. Jadi memang ada kecenderungan yang membuat kita harus lebih hati-hati ya dok kalau gula darah kita tinggi. Itu pertanyaan dari Mbak Nia. Saya itu kalau di tempat remang-remang kok melihatnya kabur banget ya, tidak seperti orang yang duduk di sebelah saya. Padahal sama-sama di tempat remang-remang. Ini merupakan gangguan biasa atau sesuatu yang harus diwaspadai dok? Terima kasih. Ya, harus diperiksa. Mungkin refraksi anomali, mungkin perlu diberi kacamata, mungkin ada kelainan di retina, di sel batang dan sel kerucut, sehingga penangkapan terhadap cahaya tidak bisa maksimal. Maka harus diobati, misalnya dengan suplai vitamin A dan sebagainya. Memang harus diperiksa dulu. Kalau memang itu sudah mengganggu, diperiksa dulu. Oke, kita lanjutkan dulu ya Mbak Nuning, sebentar supaya komplit. Nanti terus pertanyaan. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke topik katarak ya. Saya yakin banyak dari Bapak Ibu pendengar hasil sudah. Iya nih, orang pasti pengen tahu deh katarak karena banyak menyerang. Oke, kita simak yuk. Sebelumnya kita perlu meluruskan dulu nih, ada beberapa fakta atau mitos terkait katarak. Yang pertama, mungkin masih banyak yang berpikiran bahwa katarak itu secara alamiahnya akan membuat penglihatan menjadi menurun, lalu nggak bisa diobati. Nah, itu perlu diluruskan ya, karena betul bahwa katarak itu penyebab kebutaan nomor 1 di dunia, tapi dia bisa diobati. Nah, ada lagi yang berpikir bahwa operasi katarak itu kan operasi besar, gitu ya. Nah, ini perlu diluruskan, sebenarnya operasi besar itu apa sih? Operasi besar itu tindakan operasi yang sayatannya relatif besar, sehingga dia butuh perawatan di rumah sakit khusus dan jangka waktunya panjang. Sedangkan operasi katarak itu sebaliknya, justru operasi katarak sayatannya sangat minimal, bahkan tanpa jahitan, dan setelahnya pasien bisa melanjutkan perawatan di rumah, sehingga tidak perlu perawatan khusus di rumah sakit. Kemudian ada juga mungkin yang bilang, operasi katarak itu nanti saja, tunggu matang, tunggu benar-benar bisa kelihatan putih-putih gitu di matanya. Nah, itu juga tidak tepat, karena justru semakin cepat evaluasi ke dokter setelah gejala ini muncul, tentu restorasi penglihatannya akan lebih cepat dan lebih baik. Kemudian bilang mungkin katarak itu kan satu-satunya penyakit mata pada orang tua. Bisa lebih tambah wawasannya mengenai katarak itu apa sih? Yaitu kekeruhan lensa karena ada penambahan cairan lensa atau protein lensanya jadi terurai. Sehingga kalau sinar masuk, ibaratnya kalau seperti kaca ya, kaca yang jernih itu seperti lensa yang tidak ada kataraknya. Sedangkan kalau kaca yang buram itu diibaratkan seperti sinar mau masuk, sehingga cahayanya benar-benar nggak bisa sepenuhnya terlihat, sehingga tentu pandangan menjadi buram. Gejalanya apa saja? Bisa tentu tadi buram. Kemudian ada juga yang suka merasa penglihatannya ganda. Kemudian silau. Kemudian bisa juga tadi penglihatan malamnya jadi turun. Kemudian penglihatan warna juga bisa berkurang karena lensa yang keruh, yang katarak tadi, dia bisa berubah menjadi lebih kekuningan atau kecoklatan, sehingga tentu penglihatan yang dilihat juga akan bisa menjadi lebih kekuningan. Nah, apa sih yang dapat dilakukan untuk penyakit katarak ini sendiri? Nah, ini yang mau diluruskan bahwa sampai sekarang memang tata laksana dari katarak itu harus dengan tindakan gejala. Kenapa? Karena pada dasarnya lensa yang keruh tadi itu harus dibersihkan, dibuang, lalu kita gantikan dengan lensa yang jernih. Kalau sudah diambil lensanya gimana dok kelihatannya? Tidak ada bedanya, kita tidak bisa lihat perbedaannya dengan lensa yang alami tentunya. Itu pun juga perlu
tindakan yang khusus di ruangan yang steril, peralatan yang steril, dokter juga menggunakan gaun steril, seperti itu. Nah, hati-hati dengan pernyataan bahwa ada obat-obatan yang bisa benar-benar menyembuhkan papara, 1 minggu pakai total bersih. Nah, itu hati-hati. Apalagi kalau obat-obatnya mungkin belum terregistrasi di BPOM, seperti itu. Khawatirnya ada substansi-substansi yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga bisa mengakibatkan kataraknya malah seperti itu. Oke, selanjutnya biar saya lanjutkan dengan penyakit degenerasi makula ya. Oke. Jadi mata kita tadi kan seperti ruangan ya, ruangan yang tengah tadi kita lihat ada lensa. Sekarang yang paling belakang, tadi Dr. Endang sudah singgung sedikit mengenai gangguan pada sasaran retina. Nah, salah satunya ini penyakit makula. Makula ini dia tugasnya untuk penglihatan tengah kita, penglihatan sentral. Nah, pada perjalanannya seiring usia bertambah, dia bisa semakin menipis, kemudian ada gumpalan-gumpalan protein yang disebutnya drusen. Nah, akibatnya apa? Akibatnya penglihatan yang sentral justru, yang tengah jadi hilang. Jadi mungkin kalau kita bercakap-cakap ya dengan orang di depan kita, justru bagian wajahnya yang nggak kelihatan. Sampingnya mungkin masih jelas atau terlihat sedikit buram. Nah, ini siapa saja yang berisiko seperti ini? Yang pertama, usia di atas 50 tahun. Kemudian yang kedua, dietnya itu kadar lemaknya tinggi. Kemudian overweight, merokok, hipertensi, kolesterol tinggi, atau ada riwayat keluarga dengan penyakit makula seperti ini. Nah, biasanya kalau ke dokter, simpel sekali. Dokter akan memulai dengan pemeriksaan yang namanya menggunakan kartu AMSER. Jadi nanti pasien diminta untuk melihat kartu yang ada kotak-kotaknya, lalu pasien melihat. Biasanya kalau pasien dengan gangguan makula, nanti penglihatan tengahnya akan menjadi berkelok-kelok, kemudian jadi hitam-hitam, tidak homogen lagi. Nah, itu biasanya dokter akan minta untuk difoto retinanya, kemudian dilihat ada nggak si drusen tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, pada derajat yang masih ringan, penyakit degenerasi makula ini atau AMD kita sebutnya itu masih bisa diberikan suplemen antioksidan dan juga tentunya dengan memperbaiki pola makannya yang sehat dan seimbang. Namun kalau pada sudah tahap berat itu sudah lebih yang intensif seperti disuntikan obat-obatan tertentu seperti antibiota hingga terapi laser. Oke. Demikian mungkin yang bisa disampaikan saya dengan Dr. Endang. Sebagai kesimpulan tentunya pola diet yang sehat dan seimbang itu sangat penting untuk kesehatan indera penglihatan kita. Kemudian yang kedua, tentu kita perlu stop merokok ya Bu ya. Usia berapapun pasti ada faedahnya. Kemudian melakukan gaya hidup yang aktif. Kemudian apabila ada penyakit kronik harus kontrol rutin. Lalu jangan lupa untuk mata kita diistirahatkan. Apabila kita banyak yang dekat ya, terutama mungkin lagi pandemi seperti ini, banyak Zoom, atau banyak baca, atau banyak handphone, mungkin jangan lupa setiap 20 menit kita beraktivitas di jarak yang dekat, kita melihat jauh, sejarak 20 kaki atau 6 meter, selama 20 detik minimal. Gitu. Jadi mata itu bisa beristirahat. Kemudian jangan lupa kalau aktivitas di luar ruangan kita gunakan sunglasses ya, supaya sinar ultraviolet tidak benar-benar mencederai mata kita. Yang terakhir tentu periksakan kesehatan mata secara rutin, paling tidak 6 bulan sekali, atau jika ada keluhan silahkan. Seperti itu mungkin. Terima kasih yang bisa disampaikan. Jangan lupa but good ya. Oke. Aduh, terima kasih banyak nih informasi terkait dengan gangguan kesehatan mata pada lansia. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya Dok ya? Sudah dikirim Dr. Endang, mau tanya dong, untuk bikin lensa kacamata, biasa itu ada masa kedaluarsanya nggak sih?
Oh, oke, itu dari Pak Sofyan di Jakarta. Kalau matanya masih baik itu terus yang dipakai, kalau enggak ya ganti ya, Dok ya. Jadi kalau umurnya belum 40 tahun, periksa mata itu bisa harus lebih sering. Harus Misalnya lebih sering. anak-anak sekolah sampai SMA itu tiap tahun harus periksa, tiap setahun, terutama kalau pakai kacamata. Jadi setiap tahun akan berubah ukurannya, kalau seperempat atau setengah, setiap tahun harus periksa. Kecuali kalau normal sama sekali, ya periksa mata hanya kalau ada keluhan. Kalau pakai kacamata, periksa setahun sekali. Tapi kalau orang dewasa 40 tahun ke atas, rutin periksa 2 sampai 2,5 tahun sekali. Karena plus untuk baca itu akan berubah ketika usia kita naik 2,5 tahun. Plusnya pasti nambah seperempat. Itu sudah hukum. Jadi tiap 2,5 tahun periksa untuk umur 40 tahun ke atas. Gitu Pak. Iya, Pak Sofyan. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Dok. Saya Faisal dari Bekasi. Ingin bertanya deh, ibu saya mengidap penyakit mata retinitis pigmentosa. Ada obatnya nggak sih, Dok? Oke, aku yang akan menjawab retinitis pigmentosa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang retinitis pigmentosa itu biasanya suatu penyakit di retina yang merupakan penyakit bawaan. Memang hingga saat ini untuk obatnya sendiri retinitis pigmentosa memang belum ada. Jadi kita biasanya pada tahap-tahap yang kehilangan penglihatannya sudah berat, biasanya kita ada rehabilitasi. Jadi kita mempergunakan atau memaksimalkan indera yang lainnya sehingga bisa tetap mandiri seperti itu. Iya. Nah, kalau perlu nanti kita kirim ada yayasan yang membuat alat baca untuk penglihatan yang sangat minim atau low vision foundation. Nanti kita low vision foundation. Ini tambahannya saat ini pandangan ibu tuh sangat kabur dan hampir tidak bisa melihat ya, begitu. Oke, yang berikutnya pertanyaan dari Ibu Emilda di Bekasi. Dok, kalau matanya gampang iritasi, kalau dikasih obat tetes mata, bagusnya berapa kali dalam seminggu ya, Dok ya? Dan tetes matanya apa? Gampang iritasi itu juga bisa mungkin karena matanya kering. Nah, itu bukan berapa kali seminggu, setiap hari harus ditetes. Bisa mungkin sehari bisa 4 kali, 6 kali pun boleh, Ibu. Sehingga rasanya enak, nyaman, tidak mudah iritasi, rasanya moist, tidak kering. Nah, enggak apa-apa. Iya. Dan itu aman, Dok? Tetes mata tertentukah yang aman atau tetes mata apa saja? Tetes mata air mata buatan. Nanti kalau ke apotek atau ke toko obat harus bilangnya air mata buatan. Jadi kalau misalnya harus disebut merek, kita boleh menyebut merek kalau dengan pabrik kita sendiri. Pabrik di Indonesia itu ada pabrik mata Cindo, dengan Cindo Liter, Senpres atau Ayufresh, ya seperti itu. Senpres kan, Senpres, Ayufresh. Jadi ada Fresh itu air mata buatan. Iya, menyegarkan ya, fresh. Baik, pertanyaan berikutnya dari Sukabumi, dari Abah Tatang. Bu Dokter, saya mau bertanya nih, bagaimana cara mengatasi mata yang nggak kuat melihat di siang hari? Rasanya itu silau banget. Bagaimana mengatasinya ya, Dok? Iya, dari Abah Tatang di Sukabumi. Terima kasih, Abah Tata, pertanyaannya. Tadi mungkin sudah saya singgung sedikit bahwa salah satu gejala dari penyakit katarak itu bisa berupa silau. Jadi mungkin harus dievaluasi lebih lanjut. Apakah asal silaunya dari lensanya yang sudah mulai keruh? Ya, jadi gejala awal katarak, insiden katarak awal itu adalah silau kalau siang. Kalau sore, kalau siang silau. Kalau ada lampu silau. Periksa saja Pak. Nanti kalau ketahuan katarak gampang diatasinya. Oke? Abah harus periksa Abah. Oke. Ya, terkait dengan katarak ada yang menanyakan ini, katarak itu operasinya mahal nggak ya? Ibu saya sudah parah deh, mau patungan nih sama anak-anak yang lain, kalau emang nggak mahal, dokter bisa kasih gambaran kah? Iya. Sekarang ada yang gratis justru ya, dengan BPJS ya. Wow, ada yang gratis tapi bagaimana caranya? BPJS. Oh,
peserta BPJS yang perlu operasi katarak bisa gratis gitu jadinya informasinya. Betul. Ya, mudah-mudahan tadi untuk Ananda yang sudah sangat peduli banget bahkan mau patungan sama adik-adik dan kakak-kakak, informasi ini mudah-mudahan menenangkan hati karena BPJS memberikan free untuk biaya operasi katarak ya. Sebelum Oke. pandemi, dulu kita banyak baksos katarak sebelum pandemi. Banyak sekali baksos katarak gratis, banyak sekali. Tapi ketika pandemi itu memang itu dihentikan. Iya. Dihentikan, tapi BPJS masih melakukan. Baik, ya, informasi yang sangat melegakan hati. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Mbak Nuning dan juga Bu Dokter, saya hamba Allah di Jakarta. Bagaimana kegunaan kacamata anti radiasi dan apakah dianjurkan untuk orang-orang seperti kami yang bekerja di depan komputer? Iya. Boleh saja, anti radiasi itu menyerap cahaya-cahaya brightness dari komputer. Tapi sebenarnya komputer sendiri sudah ada filternya, ya toh. Jadi kalau memang harus pakai kacamata karena memang ada ukuran min atau plus, boleh saja ditambah dengan kaca anti radiasi. Itu nanti tinggal memilih di optiknya, dokter akan membuat resep sesuai dengan ukurannya saja. Sedangkan tambahan-tambahan atau mau anti radiasi, anti gores, anti kabut, anti ini nanti di optik akan ditawarkan. Boleh, Pak. Dan seperti yang dokter bilang tadi, kok suaranya gini ya, itu kalau kita menggunakan gadget ya, setiap 20 menit sekali, pandangan mata kita alihkan ke tempat yang lebih segar ya, yang ijo-ijo gitu. Ya, tadi, rule 20-20-20 Mbak Nuning. Setiap 20 menit membaca gadget, kita 20 detik melihat arah jauh sepanjang 6 meter atau 20 kaki, 20 feet. Boleh. Oke, jadi serba 20 ya, 20 menit melihat gadget, 20 detik kita berhenti untuk melihat jarak sejauh 20 kaki. Keren banget. Oke, saya lanjutkan lagi dengan Bapak Gunawan di Depok. Bu Dokter, bagaimana sih perawatan mata biar selalu sehat? Belum lansia berarti. Iya. Oke, pada dasarnya sama saja. Jadi pola hidup yang sehat dan seimbang, kita harus aktif, kemudian istirahatkan mata. Tadi 20-20-20. Kemudian jangan lupa kalau aktivitas outdoor-nya banyak, pekerjaan yang banyak membutuhkan aktivitas di luar ruangan, terkena matahari langsung, itu kita lindungi mata kita dengan menggunakan gadget. Tentunya jangan menutup mata juga ya, kalau mulai ada keluhan, mata gatal atau merah, sudah diperiksakan. Jadi daripada mengungkap, mending dikompres dingin dulu misalnya. Ya, kasih air es, keras, kompreskan daripada dicucek sebelum ketemu dokter. Tuh. Iya, iya. Saya ingin menyapa Bu Tati yang hanya menyampaikan terima kasih, saya menyimak loh, dan juga untuk Pak Dewa serta kemudian ini ada pertanyaan yang masuk berikutnya. Mana dia tadi ya? Oh iya, tadi AMD apa ya Dok? Saya taunya AMD ABRI Masuk Desa. Ya, bahasa Indonesianya penyakit degenerasi makular. Bahasa Inggrisnya agak panjang. Age-related macular degeneration. Sehingga kita lebih singkat kita bicaranya AMD atau ARMD. Iya. Dan ada gangguan suara juga kah gerangan dari sini, dari situ? Oke, kita coba mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik juga dari rumah sakit tempat dokter praktek. Kalau tadi dokter bilang berkedip itu membasahi mata, tapi kalau kedip-kedipnya jadi kebiasaan seperti gangguan, bisa disembuhkan atau tidak? Sekaligus juga dengan yang satunya lagi, saya itu selalu merasa matanya perih, jadi kedip-kedip. Ini dari Mbak, oh nggak ada namanya. Kalau misalnya cuman obat tetes mata biasa seperti merek-merek yang tersedia untuk menyegarkan mata, boleh ya dok ya dipakai? Oke, itu dulu. Jadi kedip-kedip mata, berkedip bisa membasahi mata. Kalau kedipnya keseringan, nomor satu mungkin dari mata kering. Tapi kalau kedip-kedipnya sudah sangat berkeseringan, mungkin harus diperiksa. Bisa saja ada
gangguan misalnya apa bulu mata masuk ke mengenai mengiritasi kornea, mengiritasi konjungtiva, atau adanya kapur yang bertengger di kelopak mata dalam yang namanya fluosis kalsium yang membuat rasa risih, gatal, seperti pasir sehingga ingin berkedip-kedip atau juga bisa karena alergi. Nah, tapi kalau tidak ada apa-apa itu langsung namanya disebut tics. Tics itu sudah merupakan gangguan saraf nomor 7 atau nomor 3 yang membuat kelopak mata itu ingin bergerak terus dan kedip, tapi seperti kedipan gitu. Nah, itu sudah harus diobatin, kompres hangat dulu, nanti pakai tetes mata. Kalau tidak sembuh dengan itu, mungkin saraf nomor 7-nya bisa dirilis. Ada operasi kecil untuk mengobati itu. Jadi kedipnya seperti apa, sudah menjadi tics atau belum, memang mungkin harus diperiksa. Oke. Ini dari Ibu Ina di Pondok Gede. Bu dokter, kalau makanan yang baik untuk kesehatan mata, apalagi ya untuk kesehatan mata anak? Iya. Ya, buah, sayur yang warna merah, yang warna hijau itu memang baik untuk mata, untuk kesehatannya ya. Tetapi jangan pernah berharap bahwa dengan makan obat-obat sayur-sayur warna merah, hijau, wortel, tomat, pepaya itu lalu berpengaruh terhadap min. Kalau anak vitamin, itu harus pakai kacamata. Yang dibutuhkan hanya kacamata. Tidak bisa dibantu atau dikurangi atau dicegah kenaikannya dengan sayur dan buah itu. Tapi untuk menyehatkan mata, rambut, kulit, that's that. Ya, tidak hanya ke mata. Buah dan sayur sehat setara rambutnya tumbuh dengan baik, mata bersih, kulit bersih. Oke, jangan dihubungkan dengan minumnya. Oke? Jadi ada makanan-makanan tambahan yang bisa menolong, membantu kita dan keluarga untuk lebih sehat di mata. Mungkin kalau googling juga akan dapat banyak informasi ya dok ya. Oke, berikutnya dari Mbak Lilis. Saya sudah 7 tahun mengalami mata sebelah kiri berkunang-kunang dan buram. Setelah saya periksa ke spesialis mata, katanya saya mengidap saraf mata lemah. Dan selama ini saya hanya diberikan tetes mata dan obat untuk mata. Untuk mengurangi efek mata ini, saya menggunakan kacamata anti radiasi. Lalu yang saya tanyakan dok, apakah saraf mata lemah ini dapat mengakibatkan kebutaan permanen? Terima kasih. Iya. Oke, Dr. Fatin nanti juga akan menjawab. Jadi saraf mata itu ada beberapa ya. Yang berhubungan dengan penglihatan adalah saraf nomor 2, saraf optik ya. Kalau terjadi neuropati atau kelainan pada saraf optik, tentu memang penglihatannya akan melemah. Itu bisa pada beberapa penyakit. Orang yang mengobati penyakit TBC, memakai obat TBC, orang-orang dengan penyakit autoimun, obat yang pernah kena trauma dan sebagainya. Penyakit mata yang lain yang berhubungan dengan saraf yang di otot-otot saraf. Ini Dr. Fatin bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, baik. Jadi memang pada dasarnya pada kelainan saraf dia memang cenderung menetap ya. Jadi kalau sudah ada keluhan memang cenderung menetap. Apakah dia bisa lebih buruk? Nah, tergantung pausanya. Tadi Dr. Ena sudah menanyakan juga ya, mungkin bisa karena autoimun, karena infeksi di badannya. Nah, jadi kita perlu lihat juga. Mohon maaf ada gangguan suara. Gangguan audionya Mas Anis bisa diatasi kah gerangan? Sayang sekali ya, ada beberapa pertanyaan yang masih belum kita bahas. Kalau suara saya terdengar, saya coba sampaikan dulu bahwa saya hamba Allah di Bogor, Bu Dokter. Assalamualaikum. Ayah saya sedang mengalami stroke selama 7 bulan dan mengeluh matanya tiba-tiba rabun.
dari kemarin rabun lagi dan memerah sebelah dan juga gatal. Kemudian dari Adi di Batam, lain lagi pertanyaannya, berapa lama sih ulkus kornea sembuh, Dok? Dua itu, Dok, bisa terdengar dengan baikkah kira-kira? Silahkan, Dok. Baik, saya jawab yang stroke tadi dulu ya. Oke. Oke, jadi memang tadi sudah dijelaskan bahwa saraf mata kita itu disebut saraf optik ya, saraf nomor 2. Jadi pada kondisi stroke bisa juga ada gangguan atau penekanan yang sampai ke saraf mata kita, sehingga ada kaitannya juga dengan gejala tentu tadi bisa buram atau penglihatannya warna, kontrasnya menjadi terganggu. Nah, itu biasanya semakin cepat kita tata laksana stroke-nya atau penyakit penyertanya seperti mungkin ada hipertensi atau kolesterol, mudah-mudahan penglihatannya juga bisa terbantu. Tapi kembali lagi tadi mungkin kalau penyakit saraf, kalau dia sudah ada cedera yang terjadi, biasanya memang bisa menetap. Seperti itu. Ya, berhubungan dengan hipertensi yaitu gangguan darah. Kalau dia tensinya tinggi sampai terjadi stroke mata itu ada dua, apakah perdarahan di dalam retina, ataukah pembuluh darah retina itu stop atau oklusi atau tidak bisa mengalir. Nah, itu sama dengan stroke otak juga bisa terjadi dua hal itu, apakah perdarahan otak, apakah perdarahan retina. Apakah kalau untuk mata perdarahan retina, kalau untuk otak perdarahan otak. Bisa pada orang hipertensi atau ischemi, jadi aliran darah ke otak kurang, bisa jadi juga stroke matanya aliran darah ke mata kurang, sehingga menyebabkan tadi saraf matanya juga menjadi terganggu. Nah, pada stroke ada golden period, harus segera ditolong, jangan sampai lebih dari 6 sampai 8 jam, jangan lebih dari sehari. Kalau segera ditolong, tentu saja baik matanya juga tertolong, stroke-nya sendiri tertolong. Nah, sedangkan ulkus kornea, tergantung penyebabnya apa. Ulkus kornea itu tentu saja tidak tiba-tiba ulkus. Tadinya adalah hanya terjadi radang kornea dulu. Mungkin luka kornea, atau abrasi, atau erosi, atau karena kontak lens korneanya luka, atau terkena virus, atau terkena apapun yang merupakan radang kornea tadinya, atau luka kecil. Kalau tidak segera diobati, maka dia menjadi ulkus kornea. Nah, ulkus kornea itu karena luka pada kornea tadi ketemplokan kuman, apakah dia jamur, apakah dia bakteri. Nah, obatnya memang harus kalau ulkus kornea jamur harus dapat obat jamur. Kalau bakteri harus dapat obat kornea bakteri. Kalau corona enggak ya, Dok ya? Ya, lebih cepat periksa, lebih cepat diobati, lebih cepat baik. Kalau sudah melanjut, memang ulkus kornea akan susah sekali diobati. Kalau tak sembuh, maka akan ada sisa korneanya keruh. Nah, kornea yang keruh itu kalau sudah tidak ada ulkusnya, sudah tidak ada bakterinya, tidak ada jamurnya, maka kornea yang keruh diatasi dengan cangkok kornea. Nah, itu ceritanya ulkus kornea. Lebih cepat diobati, lebih baik, supaya tidak harus berakhir menjadi cangkok kornea. Iya, kalau ada cangkoknya, kalau nggak ada repot juga ya, Dok ya. Oke, ini dua terakhir mungkin dari Fatah di Tangerang. Anak saya laki-laki 16 tahun di matanya terdapat gangguan sedikit buta warna. Bisa diobatin nggak sih, Dok? Terus yang satunya dari Firman di Pondok Aren terkait dengan mengobati retina. Itu saja. Terima kasih. Iya, silakan, Dok. Oke, buta warna merupakan kelainan genetik yang menurun pada faktor genetik pria. Jadi kalau kakeknya buta warna, bisa ayahnya buta warna, cucunya yang laki buta warna. Tapi jarang sekali muncul pada wanita. Wanita berperan sebagai carrier, sebagai pembawa gen itu. Jadi kalau misalnya seorang kakek buta warna, anaknya perempuan tidak buta warna, tetapi membawa gen buta warna yang nanti diturunkan pada anak lelakinya. Jadi yang buta warna lelakinya. Memang buta warna tidak bisa diobati sampai saat sekarang ini karena ada kelainan pada sel batang dan sel kerukut. Tapi tidak usah terlalu worry karena itu dari Tuhan Allah
Allah memberikan buta warna pasti sudah ada tertulis di sana bahwa memang dia diminta untuk bekerja di bidang-bidang yang tidak membutuhkan surat keterangan buta warna. Warna. Ya, Iya. Tidak usah menjadi pilot, tidak usah menjadi abri, tidak usah menjadi dokter, farmasi. Masih banyak sekali bidang-bidang yang bisa menerima buta warna. Tidak usah worry. Meskipun sekarang ada di luar negeri sana sudah ada mengatasi kalau memang sudah terlanjur jadi arsitek padahal buta warna gimana? Jadi buat desain buta warna gimana? Ada pakai lensa kontak atau kacamata yang sementara bekerja itu bisa mengatasi mengenal warna-warna tersebut. Nah, itu memang hanya dipakai untuk bekerja, tidak mengobati buta warnanya. Ketika pakai kontak lens atau kacamata itu, dia bisa melihat warna, sehingga sebagai interior design bisa bekerja dengan baik. Tapi buta warnanya tetap tidak terobati. Seperti itu. Iya. Terus yang retina mata tadi dok, dari Firman di Bintaro? Ya, tadi dibilang untuk operasi retina, bukan untuk buta warna. Kalau buta warna tidak bisa retinanya dioperasi. Nah, itu pertanyaan dari orang yang berbeda. Oke. Dan saya rasa masih ada sedikit waktu. Bu Dokter, saya mau tanya deh. Kira-kira 3 tahun yang lalu, saya mengalami perubahan penglihatan. Yang tadinya kalau baca pakai kacamata plus, sekarang untuk baca nggak perlu lagi kacamata plus. Tapi untuk melihat jauh, saya mesti pakai kacamata minus. Kok bisa gini ya dok ya? Nah, itu harus ke matematika. Kalau aljabarnya dulu bagus, pasti bisa tahu ya. Jadi, kacamata baca itu dipengaruhi oleh melihat jauhnya, ya toh? Iya. Kalau melihat jauhnya misalnya min 2 misalnya. Pada waktu umur 50 tahun, dia menjadi plus 2 karena usia jadi plus 2. Sehingga ketika baca nggak usah pakai kacamata, nggak apa-apa. Min 2 ditambah plus 2 kan 0. Ya toh? Jadi orang yang bisa membaca dekat tanpa kacamata, itu biasanya melihat jauhnya memang ada min. Minnya tadi menetralisir plusnya. Kalau jumlahnya teratasi, bisa baca tanpa kacamata. Tapi melihat jauh harus pakai seperti itu. Oke dok, kita rangkum bahasan terkait dengan gangguan kesehatan mata pada lansia siang hari ini. Silakan. Oke, jadi tadi kita sudah diberi take home message oleh Dr. Fatrin, bagaimana cara menjaga mata supaya baik-baik saja. Kesimpulan dari semuanya itu adalah kita itu memang harus mensyukuri rahmat Allah yang berupa mata sebagai indera melihat dan sebagai organ yang tentu saja bisa mengalami kelainan-kelainan. Cara mensyukuri adalah merawat dengan baik, menggunakan mata secara baik dan benar, dan apabila ada kelainan-kelainan yang sangat awal, tahap awal, segera mencari pertolongan. Tentu saja, misalnya pergi mampir ke dokter mata, mencari obat-obat yang mudah dulu, karena semakin parah kelainannya, akan semakin kompleks pengobatannya. Seperti itu Mbak Nini. Jadi, alhamdulillah alamin, di 2 mata, dijaga dua-duanya. Kalau yang satu agak impair, masih punya 1, tapi tetap harus dijaga. Jadi, nanti suatu waktu kita bisa ketemu lagi membahas yang lain. Insya Allah. Baik, Dr. Endang M. Johani, spesialis mata, dan juga Dr. Fatrin Patricia yang sama-sama spesialis mata hadir senior dan junior di ruang kesehatan kita ya. Jadi ingat teman-teman bahwa stroke mata ternyata juga ada dan kita tetap harus hitung dengan golden time-nya. Tadi berapa? 6 jam ya. Dan syukur alhamdulillah sekali lagi kita masih dikaruniai kesempatan menikmati keindahan alam ciptaan Allah dan memandang wajah anak-anak kita, buah hati kita yang sangat-sangat kita cintai, juga belahan jiwa sih ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Endang dan juga Dr. Fatrin untuk kehadirannya. Insya Allah semuanya akan sangat-sangat bermanfaat untuk kami yang menyimak. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.